Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Kofifa Arianti dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Batam dengan NIM 053687577. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 perencanaan program komunikasi dan saya memilih tema Program Kampanye Kesadaran Kesehatan Mental Remaja di Media Sosial. Baik, kita sekarang ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kesehatan mental adalah kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak remaja mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, overthinking, dan rasa insecure akibat tekanan sekolah, lingkungan pertemanan, serta penggunaan media sosial yang berlebihan. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan secara tidak sehat. Banyak remaja sering membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial, sehingga menimbulkan tekanan mental dan rasa tidak percaya diri. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya kesehatan mental. Sebagian orang menganggap masalah mental sebagai sesuatu yang berlebihan atau memalukan sehingga banyak remaja yang takut untuk bercerita dan mencari bantuan. Karena itu, diperlukan sebuah program kampanye komunikasi yang dapat memberikan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental serta mengurangi stigma negatif terhadap masalah kesehatan mental. Media sosial dipilih sebagai sarana kampanye karena lebih dekat dengan kehidupan remaja dan dapat menjangkau audiens secara luas dengan cepat. Analisis situasi. Saat ini, kesehatan mental menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan di kalangan remaja. Perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, dan tingginya penggunaan media sosial membuat remaja lebih rentan mengalami tekanan emosional dan stres. Banyak remaja lebih sering mengekspresikan diri melalui media sosial, tetapi tidak semua mampu mengelola emosi dan tekanan yang mereka hadapi. Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan mental juga membuat sebagian remaja menganggap masalah psikologi sebagai hal yang sepele. Selain itu, masih adanya stigma negatif di lingkungan masyarakat menyebabkan remaja merasa takut untuk berbicara mengenai kondisi mental mereka. Oleh karena itu, diperlukanlah kampanye komunikasi melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kesehatan mental kepada remaja secara lebih menarik dan mudah dipahami. Lanjut ke rumusan masalah. Mengapa kesadaran remaja terhadap kesehatan mental masih rendah? Bagaimana pengaruh media sosial terhadap kondisi mental remaja? Bagaimana cara memberikan edukasi kesehatan mental yang menarik dan mudah dipahami oleh remaja? Bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye komunikasi mengenai kesehatan mental? Bagaimana mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap masalah kesehatan mental remaja? Lanjut ke sasaran kampanye. Sasaran utama dalam program kampanye ini adalah remaja usia 15-22 tahun yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Remaja dipilih sebagai sasaran utama karena pada usia tersebut seseorang sedang mengalami perkembangan emosional dan sosial yang cukup besar sehingga lebih rentan mengalami tekanan mental. Selain itu, remaja juga merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari sehingga kampanye digital dinilai lebih efektif untuk menjangkau mereka. Karakteristik sasaran kampanye, aktif menggunakan media sosial setiap hari, mudah tertarik pada konten visual dan video pendek, menyukai bahasa yang sederhana dan relate dengan kehidupan sehari-hari, membutuhkan dukungan emosional dan lingkungan yang suportif, lebih mudah menerima informasi melalui media digital. Dengan memahami karakteristik sasaran, maka pesan kampanye dapat dibuat lebih menarik dan mudah dipahami oleh remaja. Tujuan program: 1. Meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. 2. Memberikan edukasi mengenai dampak stres, kecemasan, tekanan sosial, dan cyberbullying terhadap kehidupan remaja. 3. Mengurangi stigma negatif terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan mental. 4. Mengajak remaja agar lebih berani bercerita dan mencari bantuan ketika mengalami masalah psikologis. 5. Memberikan pemahaman bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. 6. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran edukasi kesehatan mental secara luas dan efektif. Bab 2, strategi program. Yang pertama ada strategi pesan kampanye. Pesan kampanye dibuat dengan bahasa yang sederhana, santai, dan mudah dipahami oleh remaja agar tidak terkesan terlalu formal. Isi pesan kampanye berfokus pada pentingnya menjaga kesehatan mental, dampak stres dan tekanan sosial, pentingnya self-love dan dukungan sosial, ajakan untuk berani bercerita dan mencari bantuan. Pesan kampanye juga dibuat dalam bentuk motivasi dan edukasi agar audiens merasa lebih dekat dan nyaman. Contoh pesan kampanye, dirimu berharga, jangan bandingkan hidupmu dengan media sosial. Ada juga tentang kesehatan mental penting, jangan abaikan dirimu sendiri. Yang kedua, strategi media. Media utama yang digunakan dalam kampanye ini adalah Instagram, digunakan untuk poster digital dan infografis. Yang kedua, TikTok untuk video pendek edukasi kesehatan mental, YouTube untuk webinar dan video edukasi yang lebih panjang.
Media sosial dipilih karena banyak digunakan remaja, mudah menyebarkan informasi, dapat menjangkau audiens lebih luas, lebih efektif untuk konten visual dan video pendek. Lanjut yang ketiga, strategi konten. Konten kampanye dibuat dengan desain menarik dan mengikuti tren media sosial agar lebih mudah menarik perhatian remaja. Jenis konten yang dibuat, poster edukasi, video pendek, kuotas motivasi, infografis, konten tanya jawab, live discussion. Yang keempat, strategi komunikator. Program ini juga melibatkan komunikator atau pihak yang membantu menyampaikan pesan kampanye. Komunikator yang digunakan, influencer remaja, konten kreator positif, psikolog, mahasiswa komunikasi. Tujuannya agar pesan kampanye lebih dipercaya dan lebih mudah diterima oleh audiens remaja. Yang kelima, strategi interaksi audiens. Kampanye tidak hanya memberikan informasi satu arah, tapi juga membuka interaksi dengan audiens. Bentuk interaksi yang dilakukan, sesi tanya jawab, polling Instagram story, kolom komentar, webinar interaksi, sharing pengalaman. Bab 3, rencana aksi. Program kampanye dilaksanakan selama 1 bulan dengan tujuan meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Minggu pertama, pengenalan kampanye. Pada minggu pertama, dilakukan pengenalan program kampanye kepada masyarakat khususnya remaja. Kegiatan yang dilakukannya itu memperkenalkan nama kampanye, tujuan programnya, membuat poster pembuka kampanye, memperkenalkan akun media sosial program, menyebarkan informasi mengenai jadwal kegiatan kampanye. Tahap ini bertujuan agar audiens mulai mengenal program kampanye kesehatan mental remaja. Di minggu kedua, edukasi media sosial. Pada minggu kedua, dilakukan penyebaran informasi dan edukasi mengenai kesehatan mental remaja melalui media sosial. Kegiatan yang dilakukan antara lain upload poster edukasi, upload video pendek mengenai kesehatan mental, membagikan tips self-care, membahas dampak overthinking dan stres, membagikan quotes motivasi. Konten dibuat menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh remaja. Di minggu ketiga, kegiatan interaktif. Pada minggu ketiga, dilakukan kegiatan interaktif dengan melibatkan audiens secara langsung dalam program kampanye. Kegiatan yang dilakukan, webinar kesehatan mental, live Instagram bersama narasumber, sesi tanya jawab, polling media sosial, sharing pengalaman bersama audiens. Kegiatan interaktif dilakukan agar audiens lebih aktif dan merasa lebih dekat dengan program kampanye. Di minggu keempat, penyebaran kampanye. Pada minggu keempat, audiens diajak ikut menyebarkan pesan kampanye kepada masyarakat luas. Bentuk kegiatan, membagikan ulang konten kampanye, membagikan hashtag kampanye, contohnya, peduli kesehatan mental, mengajak teman mengikuti webinar, menyebarkan poster digital di media sosial. Tahap ini bertujuan agar pesan kampanye dapat menjangkau lebih banyak remaja. Minggu kelima, penutupan program. Pada minggu terakhir dilakukan penutupan kegiatan kampanye. Kegiatan penutupan meliputi upload konten penutup, penyampaian pesan motivasi, dokumentasi hasil kegiatan, ucapan terima kasih kepada audiens dan peserta program. Tahap penutupan dilakukan sebagai akhir dari seluruh rangkaian kegiatan kampanye. Hasil yang diharapkan, meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan mental, meningkatnya partisipasi audiens dalam kegiatan kampanye, berkurangnya stigma negatif terhadap masalah kesehatan mental, terciptanya lingkungan media sosial yang lebih positif dan suportif bagi remaja. Bab 4, rencana monet, monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada monitoring pelaksanaan program. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah seluruh kegiatan program berjalan sesuai rencana. Hal yang dipantau meliputi pelaksanaan kegiatan kampanye, ketepatan jadwal program, perkembangan akun media sosial, keaktifan audiens dalam mengikuti kampanye, kelancaran webinar, dan live discussion. Monitoring dilakukan secara berkala oleh tim pelaksana program. Yang kedua, monitoring respon audiens. Monitoring juga dilakukan untuk mengetahui respon audiens terhadap kampanye kesehatan mental remaja. Respon audiens dapat dilihat melalui komentar media sosial, jumlah like dan share, jumlah peserta webinar, hasil polling Instagram story, pesan dan feedback dari audiens. Monitoring respon audiens penting untuk mengetahui apakah pesan kampanye dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, evaluasi keberhasilan program. Evaluasi dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. Keberhasilan program dapat dilihat dari meningkatnya interaksi media sosial, meningkatnya partisipasi audiens, meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan mental, respon positif dari masyarakat terhadap kampanye. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan media sosial dan hasil kuesioner online sederhana. Yang keempat, hambatan program. Dalam pelaksanaan program terdapat beberapa hambatan yang mungkin terjadi seperti kurangnya partisipasi audiens, keterbatasan waktu pelaksanaan, kendala jaringan internet, sulit menjaga konsistensi upload konten, adanya komentar negatif di media sosial. Hambatan tersebut menjadi bahan evaluasi agar program berikutnya dapat berjalan lebih baik. Yang kelima, struktur organisasi program. Struktur tim pelaksana program kampanye terdiri dari ketua program, sekretaris, bendahara, tim konten, tim media sosial, moderator webinar, dokumentasi. Pembagian tugas dilakukan agar seluruh kegiatan program berjalan dengan baik dan terorganisir. Yang keenam, rencana anggaran.
rencana anggaran dibuat sebagai perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kampanye kesehatan mental remaja. Anggaran digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan program agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut merupakan perkiraan anggaran program kampanye. Nah, di tabel tersebut terdapat kebutuhan dan perkiraan biaya. Anggaran tersebut masih berupa perkiraan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan selama program berlangsung. Yang ketujuh, tindak lanjut program. Setelah program selesai, kampanye kesehatan mental diharapkan dapat terus dilanjutkan melalui media sosial sebagai sarana edukasi remaja. Selain itu, hasil evaluasi program dapat digunakan sebagai bahan pengembangan program komunikasi yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan remaja saat ini. Dan yang terakhir adalah bab 5 penutup dan kesimpulan. Kampanye kesadaran kesehatan mental remaja merupakan salah satu program komunikasi yang penting di era digital saat ini. Banyak remaja mengalami tekanan mental akibat lingkungan sosial, pendidikan, maupun penggunaan media sosial yang berlebihan. Melalui program kampanye ini, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental, mengurangi stigma negatif terhadap masalah mental, serta mengajak remaja agar lebih berani berbicara mengenai kondisi yang mereka alami. Dengan strategi komunikasi yang tepat, penggunaan media digital yang menarik, serta interaksi aktif dengan audiens, program kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli, suportif, dan terbuka terhadap isu kesehatan mental sehingga remaja tidak merasa sendirian ketika menghadapi masalah psikologis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.